Kalau kita hidup di masa Rasulullah, kira-kira ini jamaah Al-Fat ini semuanya masuk surga cek Kanjeng Rasul. Bingah tuh. Bingah luar biasa. Makanya mereka tuh namanya mubasyar. Mubasyar tuh orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah karena sudah mendapatkan satu tiket, satu rumah komplek nanti di surga. Yang mudah-mudahan rumah kita nanti deket jeung para suhada, para khulafa, bahkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya jangan deket teuing lah, mending ngarep-ngarep teuing karena memang jauh deh ibadah nanya banyak. Orang tobat tahun kali ya Kanjeng Rasul unggal poe gitu ya, karena memang derajatnya jadi beda gitu. Tapi ya minimal kita sama satu tempat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kanjeng Rasul itu berdoanya kecida, pasti diijabah. Ada orang buta, ya Kanjeng Rasul baca doa langsung sembuh. Bapak tahu Salabah Pak? Salabah tuh dulu tuh seorang mumin sejati. Pokoknya mah geus moal eleh jeung bapak mah. Bapak bakal bisa eleh. Naon? Memeh adan dia mah udah di masjid. Memeh adan ke masjid berjamaah tara tinggalin. Eta mah fakir, miskin, tapi semangat luar biasa. Suatu ketika dia meminta kepada Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya ini bisa memiliki harta kekayaan di dunia." Ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya agar saya ini bisa menjadi orang kaya. Sudah diingatkan oleh Rasul, jangan, kamu nanti tidak akan kuat, kamu nanti tidak akan sanggup. Tapi tetap maksa wae. Akhirnya Salabah didoakan oleh Kanjeng Rasul. Salabah jadi bengar tuh Pak. Bengar. Saya baca di riwayatnya Pak. Bapak tahu kota Madinah Pak? Kota Madinah lega atau kira-kira Pak? Wal Madinatu tamla'u wahayawanatu Sa'labah, hewan-hewan yang dimiliki oleh Sa'labah itu tamla'ul Madinah, sampai memenuhi seisi kota Madinah. Eta teh nu punyana Sa'labah. Nu tadina geus mulai datang sememeh adan, geus mulai ya. Pas komat datang. Bari lumpat. Geus mulai ya pas komat, besokan harinya ya ontana embena nambah bae Pak. Asalna 10 nambah 100, tina 100 nambah jadi 200. Bahkan nu tadina berjamaah sampai tidak berjamaah. Sampai pada puncaknya ditagih zakat oleh Kanjeng Rasul, namun tidak mau zakat. Kenapa? Karena zakatnya banyak. Jadi Bapak jangan berpikiran, oh kalau saya di posisi Salabah, diminta zakat, nggak mau. Bapak lalawara. Kalau domba itu satu kota Madinah, lamun di hiji-hiji hitungannya berapa ribu? Banyak. Bapak buka kitab fikih, 100 domba itu wajib dikeluarkan satu. Berani nggak? Bapak punya 100 domba, zakatnya bayar satu. Berani nggak? Berani Pak? Mun 1000? 10, wani. Mun 10.000? 100 domba. Hitungkeun ya, hiji domba 3 juta. Kalikeun 100 jadi 300 juta. Beri bayar zakat 300 juta, wani henteu? Kela ya mah hitung-hitung lah. Padahal kan nominalnya tetap sama. 100 ya diambil 1, 200 diambil 2. Tapi karena saking banyak, maka dia jadi tidak mau mengeluarkan zakatnya. Apa yang kita bisa ambil dari kisah tersebut? Yaitu Pak, doanya Kanjeng Rasul itu cadu pasti. Cadu ditolak pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Kanjeng Rasul ini la astaghfirullah ta'ala kulla yaumin mi'ata marrotin. Tobat nabai setiap hari 100 kali. Padahal maksiatnya pernah tidak Pak? Maksiat pernah tidak Pak? Nabi Rasul tuh gak pernah maksiat. Jadi kalau Bapak beranggapan bahwa Nabi Adam tuh makan buah khuldi itu dosa, itu punten Pak, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul itu punya gelar maksum. Leres Pak? Ari maksum itu apa Pak?
dihindarkan dirinya, jangankan dirinya, hatinya saja ngeretek. Namun ngeretek tuh, ngeretek untuk berbuat dosa nggak ada. Tahu Pak, ngerti ya Pak, ngeretek Pak ya? Hatinya saja nggak ada punya niatan untuk berbuat dosa. Kalau kita niat ada, kesempatan yang nggak ada. Bedanya gitu ya Pak. Bener-bener itu Kang ibadah. Ada niat mah untuk berbuat maksiat mah, cuma memang kesempatannya nggak ada. Ya alhamdulillah, makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan, dikondisikan, ditempatkan di tempat yang memang kita nggak imkan berbuat dosa. Ya sudah gitu aja kita mah. Karena memang buktinya gitu. Nah kalau kita di posisi sama dengan orang yang berbuat maksiat sekarang ini, ya mungkin kita juga sama berbuat maksiat. Tetapi kan Allah lebih memilih dan menempatkan kita di tempat orang-orang yang soleh, yang kita mau maksiatnya malu. Ya minimal gitulah, nggak apa-apa. Berdoa kepada Allah, tempatkan dan posisikan saya di tempat yang saya tuh nggak bisa berbuat maksiat. Entah itu karena takut Allah, entah itu berharap janji Allah, atau bahkan entah itu karena malu terhadap sesama makhluk Allah. Nggak apa-apa, yang penting nggak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Kanjeng Rasul sih Pak, maksiatnya nggak pernah lah, dosanya nggak pernah. Kalau kesalahan mungkin pernah, kesalahan loh ya Pak, kesalahan yang bersifatnya manusiawi. Mana suatu ketika Rasul kedatangan seorang sahabat, yang mana sahabat itu punten Pak, dosanya itu berat. Kenapa? Karena ngincer kembang desa, tapi selama hidup nggak dapat Pak, meninggal duluan. Hirup teu beunang, paehna digares. Sampailah di kali kuburnya, ya dijajakilah tubuhnya, tapi merasa bersalah, berdosa, datang ke Kanjeng Rasul. Ya Rasul, saya mau bertobat. Apa salah kamu? Aduh Rasul, malu saya nyebutnya. Ya kan kita malu ya Pak ya. Kalau kita punya kesalahan itu mah apalagi punten banyak bahasanya menjinahi mayat Pak. Menjinahi mayat tuh jangankan jinah jeung mayat, jinah jeung daging hirup wae kita ngaku ke ustad malu Pak. Ini ngaku ke Rasulullah, kira-kira malu tidak? Malu. Tapi kata Kanjeng Rasul, atas tahyi minni, kamu malu ke saya, walam tastahyi man man yamlikus samawati wal ard, kamu berbuat dosa nggak malu ke Allah, ke Rasul, nggak sindit mana? Itu kata Kanjeng Rasul. Makanya kan ditegur abasa wa tawalla anja akal a'ma. Itu bukan dosa, tapi kesalahan yang lahir dari sifat manusiawinya Rasulullah. Kesel, ongko manena rek tobat. Ari tobat salah satu syaratnya harus mengakui perbuatan dosa. Ditanya dosanya malah nggak menjawab. Maka Rasul itu kesel. Nah, jadi itikadkan dalam hati bahwa Rasul Nabi nggak pernah berbuat dosa. Nah, makanya doanya Kanjeng Rasul itu pasti diijabah. Nah, kira-kira sampai sini dulu Pak. Nah, masih ada beberapa paragraf lagi Pak. Ada pertanyaan atau tidak? Terkait dengan Abu Thalib paman Rasul yang meninggal, itu Rasulullah berdoa nggak untuk keimanan Muhammad? Ya. Bapak tahu Sayyidina Abu Thalib, paman Rasulullah, yang notabene-nya ya saya juga kalau nyeritain ini sih sedih ada, tapi ya mudah-mudahan kita ambil kaul yang kilnya saja lah, walaupun doib tapi lebih menghormati nasabnya Rasulullah. Artinya Abu Thalib itu pamannya Rasul sebadanya akina, yaitu Abdul Muthalib meninggal, maka pengasuhan Rasul kan beralih ke pamannya, yang bahkan pamannya ini punten Pak, keimanannya itu kalau saya baca kitab Sapinah ya Pak. Kitab Sapinah Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Umar An-Nawawi Al-Bantani, di situ disebutkan bahwa Sayyidina Abu Thalib itu sebenarnya sudah mengakui kerisalahan Rasulullah dan sudah mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Namun lisannya belum mengucapkan, mengikrarkan.
Artinya kalau kita buka kitab-kitab ulama, salah satunya Wasiatu Abi Hanifah. Ada Imam Abu Hanifah bikin satu kitab karena beliau itu punya santri minta wasiat. Jadi wasiatnya itu untuk santri-santrinya. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan annal iman, iman itu al iqraru bil lisan. Syarat pertamanya adalah ikrar melalui lisan. Sedangkan Abu Thalib ini untuk syarat pertama tidak terpenuhi. Adapun syarat kedua dan ketiganya mungkin terpenuhi. Apa? At-tasdiqu bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Udah dibenarkan kok oleh Sayyidina Abu Thalib. Bahkan at-tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkani. Sudah diamalkan, sudah dipraktekkan, diaplikasikan dengan seluruh anggota badan Abu Thalib. Bahkan perjuangan Rasulullah itu didukung penuh oleh Sayyidina Abu Thalib. Laras enten pintu. Bahkan risalah dan kenabian Rasulullah itu ketahuannya oleh seorang rohib yang pada saat itu berjalannya malah bersama Sayyidina Abu Thalib. Hanya telat mangsa, telat waktu saja belum sempat mengikrarkan. Kalau kita ambil pendapat yang satu ini, maka punten, Pak. Mang Rasul berarti tidak Islam. Kalau kita ambil pendapat ini. Tapi saya punya qaul qil. Artinya qaul qil itu pendapat para ulama. Salah satu mukjizatnya Kanjeng Rasul, ia bisa menghidupkan orang yang mati. Maka Abu Thalib itu dihidupkan lagi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengucapkan syahadat kemudian dimatikan lagi. Bapak boleh percaya boleh tidak, hanya ini aqwalul ulama, pendapat para ulama. Kemudian ada pendapat lagi yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Thalib itu diciduhan semuanya awakna oleh Kanjeng Rasul. Ngerti apa diciduhan ya Pak? Diludahi semuanya. Agar apa manfaatnya? Agar walaupun Sayyidina Abu Thalib masuk neraka, neraka itu segan membakar kulitnya Abu Thalib. Kenapa? Karena jasadnya Kanjeng Rasul. Jangankan jasad, jangankan jasadnya, kalangkang. Apa kalangkang tuh? Bayangannya Rasul pun neraka nggak akan pernah mau untuk melahapnya. Jangankan jasadnya, bayangan Rasul pun haram masuk neraka. Bayangannya loh. Maka diciduhan Kanjeng Rasul. Tapi dalam pendapat ini hanya ada beberapa bagian yang nggak dikaciduhan, yaitu dalam kukunya. Makanya walaupun nanti masuk neraka, neraka ini tetap akan membakar hanya dalam kukunya saja. Ini pendapatnya. Kemudian dalam kitab Safinah pun disebutkan bahwa Sayyidina Abu Thalib ini tetap dianggap orang Islam. Kenapa? Karena pada saat itu Rasul belum jadi Rasul. Paham tidak? Akhirnya gila. Bapak tahu kan bahwa Allah pernah tahu gini, bahwa Allah tidak akan pernah menghancurkan ahlal qura, ahlal Madinah, ahlal qura, satu penduduk desa, satu penduduk kampung, hatta nab'asa ilaihim rasula, kecuali sudah diutus seorang utusan. Pada saat Sayyidina Abu Thalib meninggal, Kanjeng Nabi udah jadi Rasul belum, Pak? Teuing gitu. Mata ngobrol teh mau nyambung-nyambung urang teh. Kanjeng Rasul itu belum menjadi Rasul. Berarti Rasul hanya pangkat Nabi saja taruh. Ari Nabi apa definisinya, Pak? Man uhiya bisar'in walam yu'mar bitablighihi. Ada orang diparin wahyu tapi belum dikasih perintah untuk menyampaikan. Berarti Kanjeng Rasul belum bertugas berdakwah, belum ada tugas berdakwah. Leres tuh, Pak? Sebelum Rasul jadi Rasul, maka semua orang yang meninggal sebelum kerisalahan Rasulullah semuanya disebut ahlul patrah. Non Pak, ari ahlul patrah itu orang yang meninggal belum ada syariat sama sekali. Kalau orang meninggal belum ada syariat, kinten-kinten surga neraka. Kalau Bapak merujuk ayat tadi, atau Bapak boleh pakai kaul Mu'tazilah. Wah, rada frontal sedikit ya, Pak. Ya enggak apa-apa. Kalau kita ngaji sih frontal bae lah, tenan naon lah. Mu'tazilah gimana pendapatnya? Nah, saya berikan ilustrasi gini. Ada orang hidup di gunung. Duaan baik saya tama, atau sendiri hidup di gunung, enggak kenal dakwah, enggak pernah bercengkrama dengan orang luar sampai ke meninggalnya. Tong borong ngaji Quran Islam bae ge
teu tahu kira-kira gimana hukum orang kayak gini. Muslim atau kafir? Puyeng teu, Pak? Ya, enggak salah, kita pakai kaul Mu'tazilah. Bapak bisa mengenal Allah dan mengakui ketuhanan Allah butuh dakwah atau butuh akal? Bapak bakal nyembah Allah nih. Bapak menganggap bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu nunggu dulu ilmunya, dakwahnya, atau hanya cukup dengan akalnya saja? Jadi soalnya nanti jawaban Bapak menentukan ini teh. Bapak jadi ikut andilnya dalam ijma ulama ini. Naon atuh jawabannya? Kita ambil Mu'tazilah. Mu'tazilah menganggap bahwa cukup dengan akal seseorang bisa bertauhid kepada Allah. Kenapa? Karena akal bisa membimbing seseorang mengetahui bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan dan ada yang menciptakan. Kesadaran diri bahwa dia diciptakan dan ada yang menciptakan, itu sudah bisa dikatakan orang beriman. Walaupun puntennya, sekata Mu'tazilah, orang tersebut tidak bersyahadat sekalipun. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ada orang kafir meninggal, punya anak, meninggal anaknya, tapi belum masa balik berakal. Anaknya ini mau masukin kategori mana, Pak? Kumaha, Pak? Supaya masih puyong kene sih. Ini teh ragu-ragu atau sieun teh aya ngejawabna. Kalau ada orang kafir punya anak orok kene meninggal, ini gimana, Pak? Muslim atau gimana? Asli. Ya sudahlah, Muslim. Kenapa? Yuladu alal fitrah, dan dia belum punya akal untuk bisa membedakan yang hak dan batil. Tetapi kalau ada orang nggak kenal Islam, nggak kenal kukupuran, kemusyrikan, hidup sendiri, kemudian punya akal yang sempurna, meureun bisa membedakan antara hak dan yang batil, bisa menganggap ada Tuhan dan adanya makhluk. Itu kaul Mu'tazilah, Pak. Ada orang meninggal walaupun risalah dakwah belum nyampai, maka orang tersebut tetap dituntut untuk beriman. Mau pakai kaul itu, Pak? Mau pakai pendapat itu? Atau kita pakai yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sajalah. Yang gimana itu? Akal mah aya, tetapi dakwah belum sampai. Hek meninggal maka selamat, masuk surga. Mau pakai pendapat yang mana? Oh, berarti kitu mah ngeunaheun abg punya tetangga ayeuna teh. Nah kumaha kitu? Oh, ayeuna teh bisa maca Quran. Salat ge jarang, sigana can tempi dakwahna. Wah, eta mah cilaka. Eta mah cilaka eta. Orang hareupeun imah masjid, ya hareupeun imah ustad di mana-mana. Nah, itu kalau dalam fikih masuknya kategori jahlun ghairu ma'dzur. Orang tidak tahu, tetapi ketidaktahuannya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sarana untuk mencapai ilmu, mencari ilmu sekarang sudah sangat mudah. Ayo Pak, panjang deh Pak. Kita balik deh karena tadi Pak. Nah, jadi sampai itu bisa dipahami Pak. Nah, tadi kalau kita, wah 8:30 banyak. 5 menit deh Pak. Nah, kalau kita sambung lagi, jadi tadi ingat Pak, kalau berdoa itu harus terpenuhi 2 hal. 1, lakukan tobat terlebih dahulu. Nah, saya mau bertanya Pak, tobat itu apa Pak? Tobat itu apa Pak? Ya yang gampang-gampang sajalah. Kita ambil intisarinya dari doa Sayyidina Adam. Rabbana zalamna anfusana. Apa yang bisa Bapak petik makna yang tersirat dari ibarat tersebut? Ya Allah, ya Tuhanku, aku adalah hamba yang berdosa, telah mendolimi diriku. Apa? 1, al-i'tiraf, pengakuan bahwa diri khilaf, melakukan salah. Artinya tobat harus ada syarat pengakuan kita berbuat salah. Maka wanti-wanti Rasul, kalau kamu buat dosa jangan salahkan setan. Nah kenapa? Karena setan kepengennya disalahkan.
Kalau setan disalahkan, dia akan membesar, membesar, membesar. Akan adigung takabur, takabur. Kenapa? Karena seakan-akan dia sudah menjerat seorang manusia untuk menjadi kawannya di neraka. Karena kesadaran diri seseorang untuk mau bertobat itu dimulai dari dia sadar dirinya berbuat salah. Kalau Bapak mencari kambing hitam dari setiap dosa yang kita lakukan, maka kapan kita akan sadar diri dan mau balik bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka benar kan ya Pak? Secara logika diterima dauhan Rasulullah. Kalau kamu berbuat dosa, jangan salahkan, tapi salahkan. Bahkan nanti di neraka, setan itu dikasih mimbar oleh Allah. Iblis lah, karena setan tuh krocoknya. Iblis dikasih mimbar. Ketika lagi berkhutbah di neraka, itu orang-orang kafir, munafikin, musyrikin semuanya nyerang, Pak. Ngoyokan. Naon? Muntah gara-gara sia mah yo. Urang-urang, incu urang, batur urang, tetangga urang pasti mual masuk neraka. Apa kata iblis, Pak? Lumu pala talumuni walumu angpu sakum. Jangan kau salahkan aku, lumu angpu sakum. Salahkan, ini ada di Al-Qur'an. Lumu angpu sakum, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa? Apakah dulu belum datang bayinah dari Allah, penjelasan dari Allah? Belumkah ada dulu seorang Rasul yang menerangkan bahwa alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apakah belum pernah kita baca surat Yasin saumur hirup? Kapan aya dina surat Yasin teh innahu lakum aduwwum mubin. Abdi jeung maneh teh henteu pren kita teh bermusuhan, tapi kok malah nyalahin orang saya ngegoda kamu, ada SK-nya kok. Ya kan gitu, Pak. Sebadanya iblis diusir dari neraka, ya Allah, proposal 2. 1, saya hidup selama-lamanya sampai kiamat. Di ACC enggak, Pak? Di ACC. Yang kedua, la ugwiyannahum an siratikal mustaqim. Saya mau ngegoda supaya enggak istiqomah. Pingin dikupurkan, pingin dimusyrikkan. Di ACC tidak, Pak. Jadi salah enggak setan ngegoda? Salah enggak, Pak? Enggak, sesuai dengan jobnya itu tuh. Sesuai dengan SK-nya. Ketika Bapak menyalahkan setan, itu enggak diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika berdoa, kita usahakan berdoalah dimulai dengan bertobat. Tobat itu 1, mengaku pernah berbuat dosa. Yang kedua, Robbana dolamna angpusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Nadam, nalangsa sebesar-besarnya. Biasanya orang yang menyesal, orang yang nalangsa itu dia tidak akan pernah mau mengulangi hal yang sama. Dan ada ciri-ciri fisiknya. Kalau Bapak menyesal, ciri fisiknya apa? Bercucuran air mata. Mau nggak Bapak bikin syarat yang selanjutnya bahwa nangis merupakan syarat tobat karena penyesalan itu ada cirinya. Cirinya harus ya minimal apa? Kunang-kunang. Mata berkaca-kaca. Ari orang kan bibir istighfar, ari hate malaweung, ari pingin di dosa semua diampuni. Bapak buka, ada satu ulama namanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, nyusun satu kitab namanya Minahus Saniyah. Dalam kitab Minahus Saniyah tersebut ternyata tobat itu nggak jibeh, Pak. Ari urang mah tobatnya jibeh, nobatan hiji menang kabeh. Ente Bapak teh hitung heula tulis heula na buku geus naon wae Bapak teh. Dosa kebagi 2, dosa ke Allah, dosa ke manusia. Tetap dosa-dosa ke Allah kene, ngan dosana manusia. Ada hubungan hak aul adami. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkannya allazina idza fa'alu fahisatan au dzalamu pusahum. Bapak tahu pahisatan? Pahisatan itu dosa yang ada hakul adaminya, makanya didahulukan.
Audolamu angpusahum, atau mendolimi diri sendiri. Efeknya mah nggak ke orang lain, hanya dialami oleh diri sendiri, dan itu hanya hakullah saja, di nomor 2 kan. Artinya apa? Dosa sesama akul hadami urusannya lebih berat daripada dosa kepada Allah. Catatlah aku bapak teh, hak siapa saja yang pernah saya ambil, harga diri siapa saja yang pernah saya cederai atau lukai, maka semua itu tergantung, ampunannya akan bergantung kepada ridho orang yang pernah kita dolimi. Naudzubillah summa naudzubillah, nanti gitu Pak. Bapak pernah nyarekan batur, nyabok batur bigoiri hak, teu aya hakna, nepi ka ayeuna kanyerina masih aya keneh. Bapak adug-adugan istighfar ke Allah, kacerik-cerik getih sekalipun, Allah tetap tidak akan mengampuni. Selagi apa? Selama orang yang bapak tadi aniaya belum dipinta ridho. Makanya kenapa katakan yang Rasul, ittaqu da'watal madlum, kamu harus takut mendolimi orang lain. Kenapa? Karena orang yang dolim itu punya senjata yang luar biasa. Satu, doanya pasti diijabah. Bapak buka kitab-kitab tafsir hadis, walau kana kapiron, walaupun yang bapak dolimi tersebut orang kafir, hek ngadoa, walaupun tujuan doa nama lain ke Allah Pak. Tapi jika Allah, saya tuh malu nggak menijabah doa orang yang terdolimi, diijabah Pak, walau kana kafiron, walaupun orangnya tidak beragama Islam. Ya maka tulislah aku bapak, hak sahawae geus beres eta, naon deui dosa gede tulis, geus eta dosa kecil tulis. Tobatannya caranya gimana hiji-hiji Pak, teu dijibehkeun teu, meni geunah bae nya. Cek malaikat teh ari dosana cenah gede, ari diampurana hayang ku sapoe nya ngalamun. Dosanya ngegunung, istighfarnya bingin 100. Kira-kira logikaan teu Pak? Logikaan teu Pak? Dosanya besar, dosanya banyak, nya yang dosa besar ataupun dosa kecil, ari pingin diampuni dengan sababnya istighfar 100. Itu ge Ramadan. Likurna deui. Mun teu kasarean eta ge. Lamun kasarean mah 12 we geus tobat satahun teh. Da urang mah ngadaguan tobat teh bulan Ramadan. Itu pun malam-malam akhir bari i'tikaf. Itu ge mun eueuh champion ya Pak Arif. Gitu Pak. Jadi nantilah banyak. Bab tobat sih sebenarnya ada di dalam kitab Hikam, tapi lebih gamblangnya nanti kita akan bahas di babnya. Tapi mudah-mudahan ini sing ada manfaatnya bagi kita. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan sambung lagi banyak, karena belum beres juga untuk hikmah yang ke-6 ini, karena ada sambungannya lagi. Seperti tadi yang kita sampaikan, setelah kita berdoa dengan sesuai dengan syaratnya, nanti kok belum diijabah juga, ada alasannya. Terus kita pinginnya mah besok, tapi kok diberinya malah di akhirat, itu juga ada alasannya. Itu insya Allah itu akan kita bahas di pekan yang akan datang. Penginten sakitu wae banyak. Mudah-mudahan sing ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikannya, karena memang saya yang lebih butuh untuk mengamalkannya, dan umumnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Penginten sakitu wae, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.